Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alga. Alga adalah tumbuhan nonvaskular yang memiliki bentuk tali yang beragam, uniseluler atau multiseluler, dan berpigmen fotosintetik. Alga merupakan tumbuhan yang belum mempunyai akar, batang, dan daun yang sesungguhnya, tetapi sudah memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof. Alga hidup di tempat-tempat yang berair, baik air tawar maupun air laut, dan tempat-tempat yang lembab. Tubuh alga memiliki zat warna atau pigmen, yaitu vicocyanin, klorofil, vicosantin, xanthofil, dan vicoerythrin. Reproduksi generatif dilakukan dengan cara peleburan dua gamet, baik melalui isogami dan oogami. Reproduksi vegetatif dilakukan dengan cara pembelahan biner, fragmentasi, atau pembentukan zoospora. Alga dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu yang pertama, Chlorophyta atau ganggang hijau. Yang kedua, divisi Phaeophyta atau ganggang coklat. Yang ketiga, divisi Chrysophyta atau keemasan. Keempat, divisi Rhodophyta atau ganggang merah. Dan yang kelima, divisi Cyanophyta atau ganggang hijau biru. Chlorophyta atau ganggang hijau berbentuk filamen non-motil atau taloid dan mempunyai flagella. Umumnya hidup di air tawar 90% yang merupakan suatu penyusun plankton atau sebagai bentos bersel besar. Ada yang hidup di air laut 10%, terutama dekat pantai. Pigmen yang terdapat dalam kloroplas yaitu klorofil A, klorofil B, beta-karoten, serta berbagai macam xantifil. Contoh Chlorophyta, Ulva, Spirogyra, Chlamydomonas. Peran Chlorophyta yaitu sebagai plankton dan merupakan komponen penting dalam rantai makanan air tawar. Dapat dipakai sebagai makanan, penghasil O2 dari proses fotosintesis yang diperlukan oleh hewan-hewan air. 2. Divisi Phaeophyta atau ganggang coklat. Sel vegetatif mengandung kloroplas berbentuk bulat panjang, mengandung klorofil A dan C, serta beberapa xanthofil. Tubuh berupa talus yang multiseluler yang terbentuk filamen atau lembaran atau menyerupai semak atau pohon yang dapat mencapai beberapa puluh meter. Phaeophyta sebagian besar hidup di air laut, hanya beberapa saja yang hidup di air tawar. Sebagian besar Phaeophyta digunakan oleh masyarakat sebagai bahan makanan. Ada pula yang menggunakannya sebagai bahan laboratorium dan dapat juga dimanfaatkan sebagai obat dan pelekat fosil. Contoh Phaeophyta: Fucus vesiculosus, Sargassum siliquosum, dan Turbinaria australis. Divisi Chrysophyta atau keemasan digunakan sebagai bahan penggosok, bahan pembuat isolasi, penyekat dinamit, membuat saringan, bahan alat penyadap suara, bahan pembuat cat, pernis, dan piringan hitam. 4. Divisi Rhodophyta atau ganggang merah. Sebagian besar ganggang merah hidup di laut, banyak terdapat di laut tropika. Sebagian kecil hidup di air tawar yang dingin dengan aliran deras dan banyak oksigen. Selain itu, ada pula yang hidup di air tawar. 5.
Divisi Cyanophyta atau ganggang hijau biru. Cyanophyta bersifat prokariotik. Inti selnya tidak diselubungi membran. Bentuk ganggang ini bisa uniseluler, koloni, dan filamen. Memiliki pigmen klorofil berwarna hijau, karotenoid berwarna orange, serta phycobilin yang terdiri dari phycocyanin berwarna biru dan phycoerythrin berwarna hijau. Gabungan pigmen-pigmen ini membuat warnanya biru kehijauan. Bersifat autotrof, dapat membuat makanan sendiri dari zat anorganik karena memiliki klorofil. Fungi tidak memiliki klorofil, tapi memiliki pigmen. Tubuhnya berupa benang halus yang disebut hifa. Belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun atau talus. Dinding sel tersusun dari zat kitin. Makhluk hidup eukariotik bersifat heterotrof dan saprofit. Ada juga yang bersifat parasit. Pencernaannya secara ekstraseluler. Reproduksi secara seksual dapat dilakukan melalui penyatuan dua hifa haploid yang secara genetika berbeda. Sedangkan reproduksi vegetatifnya dengan pembentukan spora aseksual, fragmentasi, dan pembentukan tunas. Berdasarkan cara spora dihasilkan, ada 4 kelompok fungi, yaitu Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Zygomycota dikenal sebagai jamur Zygospora. Zygospora merupakan bentuk spora seksual berdinding tebal. Ascomycota dikenal sebagai jamur kantong. Jamur ini merupakan kelompok terbesar di dalam klasifikasi jamur. Basidiomycota banyak dikenal sebagai jamur ganda. Disebut demikian karena kelompok jamur ini memiliki organ penghasil spora berbentuk ganda yang disebut basidium. Deuteromycota dikenal sebagai jamur imperfecti atau jamur tidak sempurna. Disebut demikian karena kelompok jamur ini belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Hubungan simbiosis fungi. Beberapa jamur dapat berhubungan dengan makhluk hidup lain sebagai parasit, baik terhadap tumbuhan maupun hewan. Namun, beberapa jenis jamur lainnya dapat hidup bersama yang saling menguntungkan dengan makhluk hidup lainnya. 1. Lichenes. Lichen merupakan suatu bentuk mutualisme antara Ascomycota atau Basidiomycota dengan ganggang hijau atau ganggang biru hijau. Dalam hubungan tersebut, jamur memperoleh makanan dari hasil fotosintesis ganggang, sedangkan ganggang memperoleh air dan mineral dari jamur. Pada umumnya, lichen berbentuk talus tipis. Pada irisan melintang, talus tampak bagian luarnya berupa miselium yang kompak dan di sebelah dalamnya terdapat hifa yang susunannya tidak kompak. Di antara struktur luar dan dalam terdapat koloni ganggang. Terdapat 3 tipe utama lichen, yaitu pertama, lichen crustose, memiliki talus seperti kerak. Kedua, lichen foliose, memiliki talus seperti daun. Dan ketiga, lichen fruticose, memiliki talus seperti semak. Reproduksi lichen tidak dapat dilakukan secara seksual. Lichen hanya bereproduksi secara aseksual melalui fragmentasi. Lichen tidak dapat hidup baik pada lingkungan yang terkontaminasi oleh polusi udara. Maka, lichen berfungsi sebagai indikator biologis dalam ekosistem.
khususnya sebagai indikator pencemaran udara. 2. Mikorizа. Mikorizа merupakan bentuk simbiosis antara jamur dan akar tumbuhan tingkat tinggi. Misalnya, hubungan antara jamur dan akar tumbuhan pinus. Tumbuhan yang hidup dengan mikorizа biasanya lebih tahan terhadap kekeringan dan terlindung dari infeksi jamur lain yang membahayakan. Peran fungi dalam kehidupan. 1. Manfaat fungi. Sebagai sumber bahan makanan, menghasilkan zat antibiotik dan obat-obatan, membantu proses pembuatan makanan, menghasilkan protein sel tunggal, indikator biologis, dan dekomposer. 2. Bahaya fungi. Menghasilkan zat kimia atau racun yang mematikan, menimbulkan penyakit pada manusia dan hewan, serta parasit pada tanaman. Sekian pemaparan saya mengenai alga dan fungi, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.